Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan, pejuang sangkuters, asik ya. Gimana keadaan kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua ya, buat rekan-rekan semua ya, tetap semangat dan selalu kurangi sambat. Ingat, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman, dimana kalau kita lihat perkembangan daripada sektor kripto masih sama ya. Dari segi market cap itu udah di area 2,41 triliun dolar, sedangkan untuk Fair and Greed Index dia di area 61, belum ada perubahan dari tadi pagi teman-teman. Dan price daripada Bitcoin sendiri bisa kalian lihat sendiri teman-teman, meskipun ada sedikit retracement, cuman semalam harganya sempat menyentuh di area 67.000 US dollar. Jadi target pertama kita udah clear, tinggal kita lihat dia mau retrace dulu atau dia akan langsung rebound menuju ke area 70 ribuan ya, 69 sampai 70 ribu ya teman-teman ya. Itu adalah target berikutnya teman-teman. Kalau di area 70 ribu untuk Bitcoin ini bisa stay di situ, mungkin sedikit konsolidasi nice, maka kita akan melihat Bitcoin ini kembali lagi menyentuh di all time high lama, bahkan bisa membuat all time high barunya. Amin, semoga ya. Dan kalau kita lihat kinerja daripada beberapa altcoin hari ini cukup mantap jiwa, dan mungkin teman-teman yang udah profit nih dari beberapa altcoin silakan taking profit dulu teman-teman, takutnya nanti koreksi ya, seperti itu. Jadi nggak ada salahnya ya, nggak ada salahnya kita mengamankan profit kita terlebih dahulu ya. Antisipasi ketika memang ada penurunan kan kita bisa nyerok kembali, kita punya amunisi gitu teman-teman ya. Oke, kalau kita lihat dari sektor mem, tunggu dulu ya, tunggu dulu. Oke. Dari sektor mem sendiri teman-teman, dari segi market cap berada di area 50,8 miliar dolar ya. Ada persentase kenaikan sebesar 6,36%, dan volume ini udah mulai ada tanda-tanda recover juga sekitar 5,6 miliar dolar teman-teman. Dan kalau kita melihat parameter harga daripada sektor mem seperti Dogecoin, Shiba Inu, PP ini masih dalam kondisi bullish juga. WIF juga bullish. Bong ini gila luar biasa ya, Bong 19,13%. Oke. Mungkin beberapa waktu yang lalu sempat kita bahas, kalau kalian masuk waktu itu pasti hari ini udah profit juga teman-teman ya. Floki juga sama. Akankah Floki hari ini bisa kepala dua? Semoga saja teman-teman, mantap jiwa. Nah, kali ini ada sedikit informasi teman-teman ya, karena banyak sekali yang bertanya tentang PP. Bang, perkembangan PP seperti apa? Bang, untuk masuk PP saat ini telat enggak? Bang, untuk beli PP masih oke enggak? Masih bisa naik lagi enggak? Ya, oke. Jadi akan kita bahas bersama-sama di sini teman-teman ya. Nah, jadi di sini teman-teman ya, analis harga PP. Inilah alasan harga PP turun 10% dalam 24 jam kemarin ya, 48 jam dalam 2 hari. Kemarin kan sempat koreksi juga teman-teman sebelum Bitcoin ke area 67 ya. Sebenarnya gini teman-teman ya, PP untuk prospek jangka panjangnya ini bukan saran ya, bukan ajakan untuk kalian menjual atau membeli suatu aset cryptocurrency, tapi pure menurut prospek pandangan saya, dan tentunya dari sebuah artikel ini juga gitu teman-teman ya. Kalau menurut saya teman-teman, untuk prospek jangka panjang PP ini menargetkan range harga di atas Rp1 ya. Syukur-syukur bisa terjadi di tahun ini atau bahkan di tahun 2025 teman-teman ya. Jadi ketika PP benar-benar ada retracement, ada koreksi, yaitu sebenarnya momentum emas ya untuk melakukan sedikit penyerokan kalau kalian yakin dengan PP. Tapi kalau nggak yakin ya nggak usah gitu teman-teman ya. Karena memang banyak yang bertanya, Bang, untuk masuk saat ini telat nggak? Masih bisa rally lagi nggak? Atau dia akan koreksi nggak gitu ya? Sebenarnya kembali lagi, kalian beli PP itu untuk short term atau long term ya. Kalau untuk long term, untuk harga PP saat ini sebenarnya untuk melakukan DCI udah it's okay lah, harganya masih di bawah Rp1 gitu teman-teman. Cuman kalau kalian untuk short term ya, untuk jangka pendek, kalau modalnya kecil ya gimana ya, kalau rally pasti untungnya juga kecil teman-teman, seperti itu ya. Jadi kembali lagi lah ya ke prospek teman-teman. Kalau untuk long term masih oke sih untuk melakukan DCI di bawah harga Rp1. Bahkan mungkin ya setelah PP ini saat ini kan sedang rebound juga gitu teman-teman ya. Harganya di kepala 12-an ya. Mungkin di kepala 12 masuk 10%, nanti koreksi lagi semisal di kepala 11 atau bahkan di kepala 10 bisa masuk lagi teman-teman. Bahkan saya berharap ya PP itu bisa koreksi dulu ke kepala 9 kembali ya, atau alias tambah zero teman-teman. Meskipun waktu PP di kepala 7
7 atau kepala 6 ya. Itu saya sempat masuk juga teman-teman ya, dan hari ini pun saya sebenarnya udah profit dari PP ya. Cuman saya ambil sedikit buat beli kopi, ya sisanya udah di situ aja. Karena target saya tetap ya di atas Rp1 atau minimal di Rp1 untuk si PP ini ya. Jadi buat teman-teman banyak juga yang bertanya, Bang, untuk taking profit PP di harga berapa? Itu kembali lagi ke kebutuhan teman-teman ya. Kalian udah puas dengan harga mungkin 0,5 rupiah, ya udah taking profit di area situ. Kalian udah puas di area Rp1, ya udah taking profit di area situ. Jadi jangan pernah disamakan taking profit teman-teman dengan taking profit orang lain, karena setiap orang itu memiliki target berbeda-beda ya. Harga PP naik sekitar 70% dalam periode 12 hari yang sibuk sebelum turun ke area 10% menuju di area berapa? 0,40 di belakang koma dengan kepala 12 pada tanggal 19 Juli. Analis on-chain mengeksploitasi bukan mengeksploitasi lagi ya, mengeksplorasi ya katalis utama di balik kemunduran koin meme terbesar kedua Ethereum ini. Harga PP terbentur tembok terendah setelah naik sekitar 70% ya. Jadi dia menyentuh di area resistennya, makanya dia terjadi sedikit koreksi sekitar 10%-an. Nah, perlu kita catat PP ini kan berada di jaringan Ethereum ya, dan rumor beredar itu kalau nggak salah teman-teman ya, Ethereum Spot itu udah ada 5 atau berapa? 5 atau 6 ya. 5 atau 6 kandidat seperti Vanek, ARK21 dan apalagi gitu teman-teman, aku agak lupa. Ada 5 kalau nggak salah yang siap meluncurkan ya Trust ETF spotnya Ethereum itu pada tanggal 22 atau 23 Juli ya. Yang notabene itu bisa membawa dampak positif juga terhadap token-token berbasis Ethereum termasuk PP, Shiba ya, Floki dan masih banyak lagi yang lainnya. Lantas bagaimana yang berada di jaringan non Ethereum? Itu pasti akan terkena imbasnya juga teman-teman ya, akan terkena imbasnya juga ketika Ethereum mengalami rally, pasti ya altcoin juga akan ikut rally tipis-tipis juga seperti itu teman-teman. Dan untuk jaringan seperti Solana ya, jaringan Solana mungkin kita akan melihat ya prospek kenaikannya setelah naratif tentang Solana mulai mencuap lagi gitu teman-teman ya. Jadi setelah beberapa kali mencatat titik tertinggi sepanjang masa dalam 60 hari terakhir, harga PP terus mengalami kenaikan yang luar biasa di awal minggu ini. Namun setelah menghasilkan keuntungan lebih dari 70% dalam periode 12 hari yang sibuk, aksi ambil untung dan berbagai peristiwa seputar peluncuran ETF Ethereum telah menghambat kenaikan harga daripada PP ya. Jadi PP ini terjadi sedikit koreksi sekitar 10% setelah dia menyentuh di area resisten pertamanya teman-teman ya, yang dimana di situ area resisten tersebut teman-teman ya, bisa kalian lihat dari gambar ini atau chart ini ya, bahwasanya pressure selling lebih didominasi dibandingkan pressure buy gitu teman-teman. Maka terjadi sedikit koreksi dan mungkin mencari ancang-ancang juga gitu untuk bisa rally kembali ya. Mungkin untuk prospek jangka panjang si PP ini masih it's okay lah, apalagi kita bisa memanfaatkan momentum perdagangan Ethereum spot ETF-nya ya. Dan kalau kita lihat bersama-sama ya, kalau saya pribadi sih masih ngehold daripada PP teman-teman. Mungkin targetnya ya tetap ya tahun 2025 mungkin kita akan taking profit sekitar 90-95%, hampir 100% bukan, karena kita antisipasi 2026 pasti kita masuk bear market kembali. Oke, mungkin ini dulu ya perkembangan tentang PP, semoga sedikit membantu dan salam cuan.